Hai guys, pada video siang hari ini saya akan berbicara suatu topik yang menarik, yaitu tentang raksasa dan hubungannya dengan Sundalandia. Yes, apa hubungannya? Nah, hampir di semua tradisi sejak ribuan tahun yang lalu, mulai dari Eropa, Asia, Afrika, cerita tentang raksasa itu selalu ada, gitu ya. Selalu ada cerita-cerita tentang raksasa. Apakah itu mulai dari Mahabharata, Ramayana, kita tahu ada Rahwana raksasa, Mahabharata juga cerita-cerita dalam Yunani, Iliad gitu ya, Odyssey gitu ya, bahkan di Injil sekalipun. Tetapi untuk kita meneliti sebenarnya apakah memang betul ada raksasa gitu ya. Kita bicara itu dulu, apakah memang betul ada raksasa. Kita memang sumbernya kita bisa lihat dari beberapa hal ya. Pertama, apakah ada evidence, bukti-bukti pernah adanya raksasa gitu ya. Nah, kita dari bukti-bukti dulu. Memang tidak ada hard evidence ya yang sekarang muncul ke permukaan. Itu nanti akan saya jawab kenapa. Yang ada adalah cerita-cerita gitu ya. Nah, cerita-cerita mitos-mitos tentang raksasa, tapi bukti-bukti bahwasanya bukti-bukti langsung tentang adanya raksasa memang tidak ada. Tetapi bukti-bukti tidak langsung bahwasanya ada suatu bangsa raksasa yang pernah hidup bersama manusia, itu mungkin ini tidak langsung ya, mungkin banyak. Apa? Ya kita tahu banyak sekali di Timur Tengah, di Sumeria, Babilonia gitu, bangunan-bangunan, struktur-struktur yang dibangun yang batunya itu ribuan ton. Kita bicara ribuan, benar-benar 500, 100 ton, 1000 ton di Baalbek itu bisa sampai 1000 ton gitu ya. Nah, mengangkat batu 1000 ton tuh bukan hal yang mudah gitu ya. Padahal saat itu mereka belum punya crane. Sekarang aja untuk kita mengangkat beban seberat 1000 ton aja cuman ada beberapa crane di dunia yang yang bisa melakukan itu, yang mungkin kita juga harus ordernya 1 tahun sebelumnya. Jadi bukan hal yang mudah. Tapi banyak sekali kita lihat di daerah-daerah uh, Sumeria, Mesopotamia, antara Tigris dan Euphrates, juga daerah-daerah Syria, daerah-daerah Timur Tengah gitu, yang memang bangunan-bangunannya kita lihat dibangun dengan batu yang luar biasa besar gitu ya. Ya, pemikirannya adalah ya mungkinkah ini dibuat oleh para raksasa. Makanya saya sebut ini adalah bukti-bukti indirect gitu ya. Oke, kita tidak punya bukti direct. Kita cuma punya mitos-mitos. Kita tidak ada penelitian khusus tentang giants. Nah, lalu apa yang kita bisa percaya ya tentang adanya raksasa? Nah, kita semua umat beragama ya. Nah, saya adalah seorang umat Islam. Tentunya kita percaya bahwasanya eh, bahwasanya Al-Quran itu adalah benar adanya. Nah, coba kita lihat aja. Nah, bila salah satu manusia pertama ya, kalau kita lihat Nabi Adam. Nah, Nabi Adam itu, jadi kalau kita lihat urutannya antara Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu rentetan ceritanya adalah dalam satu keturunan ya, Nabi Adam sampai Nabi Nuh. Nah, Nabi Adam itu kalau kita lihat di dalam Al-Quran, tingginya disebut 60 hasta. Nah, 60 hasta atau 60 cubits itu, ya, kalau kita Google, maka translasinya adalah 30 meter, guys. Yes. Jadi bayangkan Nabi Adam itu tingginya 30 meter. 30 meter itu setinggi kurang lebih tiang listrik lah ya. Kira-kira gitu, setinggi kurang lebih tiang listrik. Jadi kita bisa bayangkan Nabi Adam itu setinggi tiang listrik, which is tinggi sekali. Jadi kalau kita melihat Nabi Adam, melihatnya begitu, ya kan? Nah, yang kedua, Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu adalah satu keturunan gitu ya. Nah, nggak ada yang mengatakan di dalam Al-Quran gitu, nggak ada yang mengatakan berapa umur Nabi Adam. Tetapi di dalam Injil diceritakan ya, dalam Injil-Injil. Maksud saya bukan Injil yang sekarang ya, Injil-Injil yang memang kitab-kitab buku yang tidak masuk ke dalam Injil sekarang. Itu eh,
katanya ribuan tahun. Di Al-Quran nggak disebut, tapi Al-Quran menyebut umurnya Nabi Nuh. Nah, bukan umur seluruhnya, tapi antara Nabi Nuh dilahirkan sampai terjadi banjir itu lamanya 950 tahun. Jadi kita bisa bayangkan umur Nabi Nuh itu pastinya di atas 1000 tahun dengan mudah. Dan itu juga di beberapa gospel di dalam Injil, khususnya yang terdapat di dalam Injil-Injil yang gospel-gospel yang nggak masuk di dalam Injil yang saat ini beredar, lebih ke Injil-Injil yang kayak ditemukan di Ethiopia, itu dikatakan Nabi Nuh itu umurnya ribuan tahun. Nah, jadi lalu kita tahu Nabi Nuh itu punya 3 anak ya, Ab, Cain, dan Seth. Ya. Di mana Ab itu dibunuh sama Cain, jadi Habil dan Kobil gitu ya. Nah, Habilnya dibunuh oleh Kobil gitu ya. Nah, Ab dan Cain, Abnya dibunuh, Cainnya yang akhirnya dikucilkan, dan sesudah itu Nabi Adam melahirkanlah anak setelah beberapa tahun setelah Cain itu diusir, melahirkanlah Seth yang akhirnya menurunkan nabi-nabi lainnya, Seth ini. Nah, kita fokus kepada Habil dan Kobil. Habil dan Kobil ini adalah istilahnya anak Nabi Adam. Kalau Cain itu adalah petani, ya, dia bekerja sebagai petani ya, dengan tanaman, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan padi mungkin gitu ya. Istilahnya menggarap tanah, sementara Abe itu adalah peternak ya, dia beternak ya. Dan kejadiannya adalah ketika diminta Abe dan Cain untuk memberikan persembahan, nah persembahan dari Abe inilah yang diterima oleh Tuhan. Jadi sehingga terjadilah kesirikan. Nah, ketika terjadi kesirikan, akhirnya dia membunuh Cain. Ya, selain juga Cain juga tertarik sama istrinya Abe gitu. Akhirnya Cain diusir. Nah, hubungannya dengan raksasa apa ya? Pertama adalah bahwa kaumnya Nabi Adam itu tingginya itu 30 meter guys, dan umurnya panjang. Nah, itu sejalan dengan apa yang juga ada di Injil. Dikatakan di Injil bahwa sebelum banjir yang kita duga banjirnya Nabi Nuh ya, itu umur manusia panjang dan mereka tinggi besar gitu ya. Nah, sesudah banjir itulah umur manusia menjadi lebih pendek dan tingginya juga lebih kecil gitu ya. Nah, jadi kita tahu juga kayak sesudah banjir masih kaum Ad gitu ya. Di dalam Al-Quran kaum Ad itu adalah kaum yang udah ada di Timur Tengah yang memang udah mungkin nah nanti saya cerita di mana sebenarnya Nabi Adam itu berada ya. Tapi adalah kaum Ad juga mungkin tingginya masih tidak 30 meter ya. Mungkin saya duga sih 3 meteran gitu ya. Itu aja masih sangat tinggi gitu ya untuk ukuran zaman sekarang. Nah, kalau kita ingin melihat cerita tentang raksasa, yang paling menarik sebenarnya adalah di ceritanya Nabi Idris atau Enoch ya, the Book of Enoch yang ada di dalam Injil Ethiopia. Nah, jadi kita lihat juga lah gitu ya, bagaimana juga di dalam, kan kita tahu saya agak loncat-loncat ya, sorry ya, karena saya nggak ada skrip nih, tapi ya please coba untuk memahami aja ya, bahwasanya peradaban pertama itu diduga adalah Sumeria, dan di dalam Sumeria itu ada suatu epic atau satu cerita yang namanya Gilgamesh. Ya, Gilgamesh itu adalah cerita yang diceritakan oleh Sumeria dan juga diceritakan oleh Babilonia gitu ya. Nah, Gilgamesh ini kalau kita cerita epic daripada Gilgamesh. Jadi kenapa Gilgamesh akhirnya kita tahu tentang Gilgamesh? Karena cerita-cerita tentang Gilgamesh itu survive sampai sekarang di dalam clay tablets. Jadi orang-orang Sumeria itu dulu menulis di atas tablet atau
di dalam apa namanya tablet clay. Clay itu ada lempung ya, dia tulis di kayak di coak gitu ya, namanya cuneiform. Akhirnya dia tulis. Dan itu banyak sekali clay tablet yang menceritakan tentang ceritanya, kisahnya si Gilgamesh. Dan di dalam ceritanya Gilgamesh ini juga terdapat banyak sekali raksasa. Salah satunya adalah Enkidu gitu. Itu juga makhluk yang mungkin setengah manusia, setengah binatang, dan juga dia melawan banyak sekali raksasa di situ di dalam cerita Epic of Gilgamesh. Nah, ada cerita lagi di luar selain Gilgamesh, ada kita tahu Mahabharata. Mahabharata juga cerita tentang raksasanya banyak gitu ya. Lalu kita tahu cerita Ramayana, Rahwana gitu ya. Rahwana itu adalah raksasa gitu ya, yang katanya kepalanya ada banyak sekali gitu ya. Nah, Rahwana. Jadi itu adalah raksasa-raksasa ya, baik Gilgamesh, baik Ramayana, Mahabharata, itu banyak cerita-cerita tentang raksasa. Kembali kepada semua cerita. Jadi karena kita tahu Sumer, kita kembali ke Sumer deh ya. Kenapa kita kembali ke Sumer? Karena Sumer itu Sumeria, kotanya Uruk namanya, sudah terbukti adalah keperadaban manusia tertua gitu ya. Nah, oleh sebab itu Gilgamesh itu adalah cerita epik yang paling tertua gitu. Jadi kita fokus kepada Gilgamesh. Nah, Gilgamesh itu adalah yang diduga adalah raja daripada Sumeria, salah satu raja Sumeria. Nah, nama Gilgamesh itu juga ditemukan di dalam suatu clay tablets dengan nama-nama raja Sumeria lainnya, ya Sumer, raja-raja Sumer lainnya gitu ya, ada banyak. Nah, dan kalau kita lihat di dalam daftar raja-raja Sumer tersebut ya, tinggal di Google aja, itu ada lama mereka memerintah, bukan umurnya ya, tapi lama memerintah. Dan menariknya di dalam daftar itu disebut adalah pre-flood kings gitu ya. Jadi itu adalah daftar raja-raja karena di dalam cerita Gilgamesh juga ada mitos tentang banjir gitu ya. Nah, pertanyaannya kan apakah banjir yang ada di cerita Gilgamesh itu adalah banjir Nabi Nuh? Kita belum bisa mengaitkan apakah cerita yang ada di Gilgamesh adalah banjir Nabi Nuh. Dan kalau kita bicara banjir Nabi Nuh, memang masih diperdebatkan. Banyak yang mengatakan itu banjir yang memang seluruh terjadi di seluruh dunia atau banjir yang cuman ada lokal gitu ya. Nah, tentunya kalau kita sebagai penganut umat beragama, baik itu Islam ataupun Yahudi ataupun Kristen, kita semua mengetahui bahwa banjir itu adalah banjir yang melanda seluruh dunia. Nah, yang menarik di Gilgamesh pun juga ada cerita tentang banjir. Nah, oleh sebab itu, tablet tentang King List tersebut dikatakan ini adalah daftar raja-raja sebelum banjir. Nah, kenapa penting? Karena di situ raja-raja sebelum banjir umurnya ribuan tahun. Nah, bahkan yang paling rendah itu umurnya adalah Gilgamesh. Cuman skalanya ratusan. Saya agak lupa, mungkin 120 atau 130 tahun. Walaupun untuk manusia pada umumnya juga itu cukup lama. Tetapi raja-raja lainnya 10 ada di situ, kalau nggak salah ada 12 raja atau 10 raja. Raja-raja lain di luar Gilgamesh umurnya itu ribuan tahun. Nah, jadi ada banyak orang yang menduga bahwasanya ini adalah tidak benar. Mungkin mereka salah, mungkin saja gitu ya, mungkin saja. Mungkin saja salah bahwasanya ribuan tahun itu. Tetapi menariknya adalah angka ribuan tahun tersebut gitu ya, sejalan dengan apa yang diucapkan oleh Al-Quran tentang Nabi Nuh gitu kan. Nah, juga sesuai dengan apa yang ada di Injil, dikatakan bahwasanya Tuhan itu sebelum banjir umur manusia ribuan tahun. Jadi daftar raja-raja di dalam Sumeria itu adalah ribuan tahun. Nah, jadi kalau dua fakta itu, bahwasanya pertama umurnya ribuan tahun, yang kedua bahwasanya mereka tinggi dan besar, itu menurut Al-Quran ya. Lalu bagaimana dengan Injil? Nah, Injil juga bercerita bersama gitu ya, sama. Khususnya saya akan fokus kepada Enoch ya. Enoch itu kalau di dalam Islam adalah Nabi Idris. Nah, ini saya baca bukunya Nabi Idris, bisa dibeli ini ya. Nah, di dalam Al-Quran memang Nabi Idris itu cuma ada 2 ayat yang bercerita tentang Nabi Idris gitu ya, nggak terlalu banyak. Al-Quran tidak menceritakan terlalu banyak cerita tentang Nabi Idris gitu ya. Bahwasanya di dalam Al-Quran disebut Nabi Idris itu berjalan bersama Tuhan. Kata-kata itu memang menarik.
terjemahannya apa berjalan bersama Tuhan gitu ya. Nah, begitu juga di dalam beberapa hadis dikatakan Rasulullah ketika Isra Mi'raj, jadi naik ke langit ketujuh, beliau bertemu dengan Nabi Idris salah satunya gitu ya. Nah, tetapi di dalam cerita Enoch, ya, The Book of Enoch, Enoch itu kan adalah Nabi Idris ya. Nah, di dalam The Book of Enoch itu diceritakan bagaimana dia itu menerima menerima banyak sekali pengetahuan. Jadi dikatakan di dalam Injil Nabi Idris itu atau Enoch itu adalah nabi yang paling pintar karena dia yang menerima banyak sekali pengetahuan gitu ya. Nah, bahkan dikatakan Nabi Idris atau Enoch ini adalah nabi pertama yang diturunkan bagaimana cara baca tulis ya. Nah, menurut Injil ini, dan juga diturunkan banyak sekali pengetahuan ya, teknologi dan seterusnya. Jadi Nabi Idris ini kalau saya bisa cerna, bisa pahamin menurut ini adalah mungkin nabi yang paling jenius. Ini adalah nabi yang setara dengan Einstein mungkin ya. Jadi sangat jago dengan teknologi. Nah, tetapi nabi atau Enoch ini juga adalah yang sangat mulia dan sangat pintar gitu ya. Nah, yang saya ingin ceritakan, saya nggak mau cerita tentang Nabi Idris. Teman-teman bisa baca sendirilah The Book of Enoch. Tetapi ada cerita di dalam Book of Enoch ini, yaitu cerita tentang The Watcher dan Nephilim gitu ya. Nah, The Watcher siapa sih? Jadi ceritanya begini diceritakan, saya meringkas saja bahwa ketika Tuhan menurunkan Nabi Adam ke bumi ya, dari sorga lalu turun ke bumi. Nah, Tuhan itu memerintahkan dan 200 malaikat ya. Nah, ini dengerin baik-baik nih guys. Ini yang paling menarik ya. Memerintahkan 200 malaikat untuk menjaga manusia. Jadi Nabi Adam dan keturunannya ya, menjaga gitu ya. Nah, jadi ternyata jadi nggak diceritakan ini berapa lama terjadinya ya, tapi intinya ini adalah di masa umatnya Nabi Adam, dan ingat Nabi Adam itu ribuan tahun gitu. Jadi artinya Nabi Adam dan keturunannya itu bisa bertemu. Jadi misalnya Nabi Adam bisa bertemu sama cicit-cicitnya kali ya. Bayangkan seperti itu. Nah, karena umurnya ribuan tahun. Nah, jadi malaikat-malaikat yang diturunkan itu akhirnya mereka menjelma manusia dan akhirnya mereka tertariklah berinteraksi dengan wanita-wanita manusia. Nah, akhirnya malaikat-malaikat tersebut akhirnya mereka berhubungan dengan wanita-wanita manusia dan melahirkanlah anak yang terlarang sebenarnya. Jadi akhirnya karena mereka menjelma menjadi manusia, malaikat-malaikat ini yang tadinya suci terkontaminasi dengan daging ini, dengan sensasi, dengan indera-indera manusia, sehingga akhirnya mereka tergodalah dengan wanita-wanita dan akhirnya mereka berhubungan dan akhirnya melahirkan anak-anak ini. Nah, tentunya anak-anak ini adalah mewarisi sisi daripada manusia dan malaikat. Sisi manusia apa ya? Sisi manusia adalah tergoda rakus, tergoda dengan macam-macam nafsu. Nah, sifatnya malaikat apa? Jadi dia mewarisi kekuatan daripada malaikat-malaikat ini, kekuatan maupun ilmu daripada malaikat-malaikat ini. Dan juga bayangkan karena malaikat kan nggak ada yang tahu, besarnya bisa setinggi bumi ya kan. Bayangkan ada malaikat yang disebut menopang matahari, bayangkan berapa besar malaikat itu. Nah, sehingga ini guys, ini yang penting. Keturunan daripada malaikat-malaikat ini yang disebut The Watcher gitu, yang menjaga, kata-kata watcher itu kan menjaga ya, dengan wanita manusia. Dan ingat, wanita manusia ini adalah keturunan Nabi Adam. Jadi pasti kita bicara tingginya 20-30 meter guys, betul ya, 20-30 meter. Tapi mereka masih melihat dirinya sebagai manusia, jadi bukan raksasa ya, karena memang pada saat itu semua manusia tingginya seperti itu. Jadi mereka tidak mengatakan mereka raksasa. Nah, lalu di dalam anak-anak mereka itu lahirlah di dalam bukunya Enoch ditulis sebagai raksasa guys. Jadi mereka ini raksasa. Jadi di dalam bukunya Enoch mereka disebut namanya Nephilim gitu ya, di Google aja Nephilim. Jadi umatnya
Nabi Adam atau umatnya saat itu, atau umatnya Nabi Adam atau umatnya Nabi Idris, saya nggak tahu karena nggak disebut umatnya siapa, tetapi umat keturunannya saat itu gitu ya. Nah, ini menganggap mereka adalah raksasa. Jadi bayangkan kalau mereka yang manusia saat itu tingginya 20-30 meter, maka bisa bayangkan orang-orang yang disebut atau Nephilim ini tingginya mungkin bisa skala seratusan meter gitu ya. Jadi kalau kita aja melihat umatnya Nabi Adam akan melihat begini, maka kalau kita ngelihat Nephilim akan lebih begini lagi. Nah, lalu di dalam ceritanya Enoch ini dikatakan para Nephilim ini lahirlah berkembang biak gitu. Mereka berkembang biak menjadi suatu bangsa sendiri dan terjadilah perang. Mereka memporak-porandakan manusia. Mereka memiliki haus dan mereka perang dengan manusia. Gitu kan. Nah, akhirnya malaikat-malaikat yang tadi menghamili atau berhubungan dengan wanita bumi ini, dengan wanita-wanita manusia, akhirnya dihukum dan dipenjara sama Tuhan gitu ya. Nah, kemudian Nephilim ini karena telah terjadi kerusakan di bumi, itulah dihukum semua sama Tuhan. Mereka dipotong semua lehernya kira-kira atau dihukum gitu ya, dimusnahkan. Salah satunya setelah itu melalui banjir itu. Jadi banjir kalau menurut itu diturunkan, banjir Nabi Nuh itu diturunkan karena untuk membersihkan bumi. Salah satunya membersihkan bumi dari Nephilim ini. Jadi telah terjadi kerusakan lah di mana-mana gitu ya di bumi saat itu. Jadi kerusakan terjadi, mungkin kerusakan yang terjadi dilakukan oleh manusia itu sendiri karena penguasaan teknologi dan lain-lain, nggak tahu juga. Kedua, pengerusakan mungkin yang terjadi karena perang antara manusia dengan Nephilim itu sendiri. Yang ketiga, mungkin kerusakan yang juga dilakukan oleh Nephilim itu sendiri gitu ya. Jadi banyak sekali kerusakan, nggak dijelaskan kerusakan apa. Karena telah terjadi kerusakan itulah akhirnya Tuhan ingin membersihkan bumi itu. Nah, sehingga terjadilah banjir bandang tersebut yang akhirnya memusnahkanlah semua Nephilim tersebut. Nah, oke. Pertanyaannya di mana para Nephilim ini? Nah, disinilah untuk menjawab di mana itu terjadi gitu guys ya. Kita harus kembali ke Nabi Adam. Nah, kembali lagi ke Habil dan Qabil. Tadi saya udah jelaskan, Habil dan Qabil itu adalah petani dan peternak. Nah, lalu saya di dalam video yang lalu saya pernah cerita tentang Dr. Stephen Oppenheimer. Dr. Stephen Oppenheimer itu menulis buku yang namanya Out of Africa dan Eden in the East. Dia menceritakan bagaimana dia melacak manusia melalui DNA, dan salah satu perjalanannya dari Afrika akhirnya sekitar 70 sampai atau ya 60 sampai 50 ribu tahun yang lalu mereka itu menetap yang disebut Sundalandia, yaitu wilayah antara Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan Malaysia. Jadi paparan yang sekarang jadi Laut Jawa, Selat Malaka, Laut Jawa, dan Natuna itu yang sekarang menjadi laut, itu dulu adalah dataran rendah. Itulah yang disebut namanya Sundaland gitu ya. Nah, mereka menetap di sana dan lahirlah sebuah kebudayaan modern yang saya sebut adalah Sundalandia. Ya, Sundalandia gitu ya. Artinya suatu peradaban Sundalandia artinya. Nah, mereka menetapkan. Nah, menurut Profesor Oppenheimer yang saya ketemu sendiri juga 2 kali saya ketemu, di dalam bukunya ditulis bahwasanya pertanian dan peternakan itu diciptakan di Sundaland, termasuk tulis penulis. Ya, jadi pertanian, peternakan, dan tulis penulis gitu ya, diciptakan di Sundalandia ini gitu ya. Nah, lalu ketika saya membaca ini, lalu saya konekkan dengan Al-Quran dan Injil, maka berarti anaknya Nabi Adam, karena mereka petani dan peternak, tentunya mereka harusnya adanya di Sundalandia ini dong. Yaitu di Indonesia sekitar 20-30 ribu tahun yang lalu kan, Indonesia. Lalu ketika saya bertemu dengan Profesor Oppenheimer, saya tanya sama beliau bahwasanya, Prof, kan Anda bilang pertanian dan peternakan itu yang menciptakan adanya di Sundaland gitu ya, di Sundaland dan termasuk tulis menulis. Terus saya tanya, apakah berarti di wilayah lain di dunia itu belum ada orang bertani dan beternak? Jawabannya iya, belum ada. Jadi mereka ngapain ya? Mereka hunter gatherer, jadi berburu binatang dan
ngambil buah-buahan, pohon-pohonan yang bisa diambil dipetik gitu ya. Jadi nggak bertani gitu ya. So, jadi nggak ada ya. Kan kalau kita lihat saat itu kan zaman Ice Age ya, zaman dingin. Jadi uh, India ke atas itu masih beku ya, terus Indonesia ke bawah. Jadi yang cuman nggak beku itu cuman di sini adalah Indonesia, wilayah Asia Tenggara, uh, di sebelah baratnya itu adalah Afrika yang gersang sama sekali. Jadi the only way bisa terjadi pertanian dan peternakan sesungguhnya hanya di wilayah Asia Tenggara ini, which is khususnya adalah Indonesia. Jadi saya tanya, jadi nggak ada, Prof, nggak, sama sekali nggak ada. Nah, lalu saya bilang berarti Nabi Adam itu dan anak-anaknya berada di Sundaland dong, di wilayah Sundaland ini, mereka di situ, gitu. Iya betul. Saya bilang, kenapa Anda nggak nulis itu di buku Anda? Bahwasanya Nabi Adam adanya di Sundaland. Dia bilang begini, menarik sih, betul juga. Itu adalah agama. Saya adalah saintis, jadi saya menulis adalah apa yang saya temukan. Saya nggak tahu Nabi Adam ada apa tidak, tapi kalaupun Nabi Adam ada, ya mereka harus adanya di sini. Oke guys, ini yang menarik. Berarti kita udah bisa simpulkan bahwasanya adalah di sini berdasarkan data itu ya, berdasarkan bagaimana migrasi dan DNA itu mengatakan mereka menetap di sini. Nah, begitu juga tulis-menulis itu diciptakan, saya tanya juga. Jadi tulis-menulis adanya di Sunda, iya tulis-menulis diciptakan Sunda. Nah, kalau kita lihat antara menurut scripture gitu, menurut Injil maupun Al-Quran atau beberapa hadis-hadis yang membawa tulis-menulis itu adalah Nabi Idris. Dan kalau kita baca di dalam urutan keturunan Nabi Idris itu adalah keturunan keempat dari Nabi Adam. Jadi mereka masih di dalam satu wilayah. Ya, jadi artinya begini guys, which is ini dengerin baik-baik ya. Artinya kalau itu semua benar gitu ya, penelitiannya Stephen Oppenheimer dan nggak ada alasan untuk tidak benar, maka Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Seth, Nabi Nuh, dan semua antara Adam dan Nabi Nuh semua berada di Sundalandia. Bahwasanya banjir Nabi Nuh itu juga adanya di Sundalandia guys. Artinya juga bahwasanya cerita tentang Nephilim, tentang Anunnaki, kita tahu juga adalah di Sumer ada cerita tentang Anunnaki juga ya. Itu semua adanya di Indonesia. Tentang Mahabharata, semua cerita-cerita tentang raksasa itu tidak lain ada di Sundalandia. Gitu ya. Bayangkan guys. Nah, maka tidak aneh bila kita di Bali itu ada festival raksasa yaitu Ogoh-Ogoh. Dari mana asal usulnya? Jadi menurut saya karena memang zaman dahulu kala 20.000 sampai 30.000 tahun yang lalu disinilah lokasinya Inoh, Nabi Idris, Nephilim, Anunnaki, Mahabharata, Ramayana semua berada di Sundalandia. Tentunya ini hipotesa saya masih perlu dibuktikan, tetapi inilah yang menurut saya adalah lokasi di mana para raksasa itu pernah ada. Demikian, terima kasih.